Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, sobat dan handai tolan, kita bertemu kembali di dalam channel Lifelong Education. Channel ini disusun sebagaimana nama channel itu, demikianlah kita hendak mencapainya. Pendidikan sepanjang hayat. Adapun tema-tema yang akan kita bahas dapat dibedakan dalam beberapa kelompok, diantaranya kesehatan, new normal, lingkungan hidup, pendidikan, etika, dan berbagai-bagai tema lainnya yang pada dasarnya kesemua tema yang dibutuhkan oleh manusia sejak dia lahir sampai dia besar, bekerja berumah tangga, sampai masa tuanya, sampai penghujung hidupnya. Hal-hal itu, pengetahuan-pengetahuan dasar itu tetap dibutuhkan semua orang. Demikianlah tujuan dari channel kita ini, Lifelong Education. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas satu tema di dalam bidang kesehatan yang kita beri judul, seberapa perlukah mie instan? Saudara-saudaraku sekalian, kita tahu bahwa mie instan sudah menjadi satu makanan primadona di tanah air kita. Di warung-warung dan berbagai-bagai tempat yang sederhana, kita dengan mudah bisa mendapatkan mie instan. Pada umumnya ada mie instan yang digoreng, lalu ada mie instan yang direbus. Dan orang-orang terkadang meminta satu tambahan, yaitu mie instan tambah telur ayam. Ini menjadi makanan primadona. Nah, mengapa mie instan begitu digandrungin orang-orang? Memang harus diakui, mie instan buatan negara kita punya berbagai-bagai rasa yang sangat lezat. Ada soto ayam, rasa kari ayam, dan rasa rendang, serta berbagai-bagai citra rasa lainnya yang harus diakui memang sangat lezat. Jujur dikatakan, kalau kita diminta setiap hari makan mie instan dengan aneka rasa itu, saya yakin kita semua bisa melakukannya dan tidak akan bosan-bosan, karena mie instan kita mempunyai aneka ragam rasa. Akan tetapi kita harus sadari bahwa mie instan bukanlah makanan yang memenuhi standar kebutuhan gizi kita sebagai manusia pada umumnya. Mie instan terbuat dari gandum. Gandum yang sudah dihaluskan dan adonannya dibuat menjadi mie. Selain bahan dari gandum yang telah dihaluskan tersebut, mie instan masih ada tambahan perasa, perwarna, berbagai-bagai macam bumbu-bumbuan, pengawet, minyak, dan seterusnya. Kesemuanya itu pada dasarnya kurang baik untuk kesehatan kita. Makanan kita sehari-harinya mestinya mengandung makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, dan buah-buahan. Adapun makanan pokok, hendaklah makanan pokok yang utuh, dalam arti whole grain,
Sementara lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan haruslah dibeli dalam kondisi fresh. Sebaiknya bukan dalam bentuk yang telah diawetkan. Itulah makanan yang kita butuhkan sehari-harinya. Namun kenyataan orang mengkonsumsi mie instan tak dapat dielakkan. Ada kalanya memang kita membutuhkan mie instan. Walaupun pada dasarnya kita tidak membutuhkan mie instan. Hanya dalam kondisi-kondisi yang tertentu kita membutuhkan mie instan. Di Indonesia kita tahu terkadang terjadi bencana alam. Ketika bencana alam terjadi, orang-orang kehilangan harta milik. Bahkan mereka tidak punya makanan dan minuman. Dalam kondisi seperti itu, berbagai-bagai organisasi, pemerintah, swasta, gereja, masyarakat, bahkan perorangan, mereka akan mengumpulkan sumbangan-sumbangan. Nah, salah satunya yang paling sering disumbangkan bagi para korban bencana adalah mie instan. Mie instan di satu pihak ringan untuk dibawa kemana-mana. Di lain pihak, mie instan mudah sekali disajikan. Diseduh dengan air panas ataupun dimasak sebentar dengan air mendidih, maka dia sudah bisa disajikan. Bahkan dalam kondisi yang begitu sulit tak dapat dimasak dan tidak punya air panas pun, mie instan dengan bumbu-bumbunya bisa dimakan langsung seperti kerupuk. Nah, dalam kondisi seperti itu, kita harus mengakui bahwa mie instan mempunyai sumbangsi, yaitu bagi orang-orang korban bencana. Akan tetapi, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, dalam waktu 3 hari atau 1 minggu, ketika kondisi mulai membaik, orang-orang kembali kepada kehidupan normal, maka mereka harus sadar, mereka harus segera meninggalkan makanan mie instan. Mereka sebisa-bisanya dan secepatnya bisa mendapatkan kembali makanan sehari-hari yang sehat. Ini harus kita sadari. Jadi pada dasarnya kita tidak membutuhkan mie instan, namun dalam kondisi-kondisi khusus seperti bencana alam, kita membutuhkan mie instan hanya untuk makanan sementara waktu saja. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang gemar sekali makan mie? Saya punya satu kenalan, kita sebut saja Bapak Lo. Bapak Lo adalah seorang yang lahir dan besar di Indonesia, dan makanan favoritnya adalah mie. Anaknya pernah berkuliah di Nanjing, dan ketika anaknya telah selesai kuliah akan diwisuda, Bapak Lo membawa istrinya pergi menghadiri wisuda anaknya di Nanjing. Nah, dalam kesempatan itu dia pergi ke beberapa tempat di China selain menghadiri wisuda putranya. Bapak Lo begitu senang karena selama di China dia bertemu dengan berbagai-bagai macam jenis mie. Dari mie yang halus sekali, mie yang agak besar atau agak tebal, sampai mie yang tebalnya seperti tali pinggang. Ada mie yang dibuat dari beras, juga pada umumnya mie dibuat dari gandum. Bapak Lo bisa menikmati berbagai masakan mie dengan jenis mie yang berbeda, juga dengan campuran daging sayur yang berbeda, dengan cara masak yang berbeda. Beliau gembira sekali. Beliau bisa menikmati berbagai jenis makanan mie. Namun, saudara-saudaraku sekalian, kita tidak boleh lupa
bahwa yang dimakan oleh bapak lo adalah mie segar, bukan mie instan. Jadi, kalau kita gemar makan mie, maka kita harus berupaya untuk menghindari mie instan, dan kita harus mengupayakan ketersediaannya mie segar. Kita sering menyebutnya dengan mie basah. Contoh yang sederhana adalah mie abang-abang atau mie ayam yang sangat populer di negara kita. Nah, walaupun mie segar, mie basah, kadang-kadang juga bisa ada formalin dan berbagai zat lainnya. Akan tetapi pada umumnya mie basah atau mie segar jauh lebih sehat dan jauh lebih bergizi daripada mie instan. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian yang gemar sekali makan mie, engkau harus mengupayakan bukan makan mie instan, tapi engkau harus mengadakan mie basah atau mie segar. Engkau bisa mengolahnya menjadi berbagai macam aneka rasa dan aneka masakan. Bisa digoreng, direbus dengan campuran daging ayam, daging sapi, sayur ini, sayur itu, yang bisa memenuhi kebutuhan gizimu. Saya sendiri pernah tinggal selama 2 tahun di Xi'an, ibu kota dari provinsi Shanxi. Nah, masyarakat penduduk setempat, orang-orang di sana di provinsi Shanxi maupun di kota Xi'an, makanan pokok mereka adalah mie. Dan untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka itu, setiap hari mereka bisa membuat mie. Setiap rumah bisa membuat mie. Baik laki, baik perempuan, mereka bisa membuat adonan mie dan mengolahnya menjadi mie. Dan kami sering melihat orang-orang dalam rumah tangga membuat mie tidak perlu waktu berlama-lama. Paling 2-3 jam mie sudah jadi dan mie basah siap untuk dimasak. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tempat-tempat tertentu di China yang memang penduduknya makanan pokok mie, namun mereka bukanlah makan mie instan atau mie kering. Mereka tetap makan mie segar, mie basah, mie yang bahkan dibuat sendiri dan dimasak sendiri. Nah, kiranya judul kita kali ini bisa memberikan masukan yang berharga bagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di topik mendatang dengan judul yang berbeda, dan kita nantikan terus channel kita ini, Lifelong Education. Kita mengacu kepada pendidikan sepanjang hayat, pendidikan yang dibutuhkan oleh setiap orang, semua orang, untuk memperlengkapi dia menjalani hidupnya. Sampai jumpa, saudara-saudaraku sekalian.